Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan untuk belajar. Jangan lupa tetap berdoa, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang tak terduga. Oke, sekarang kita sudah masuk di pembahasan soal P3K. Tes bakat skolastik itu sudah di part 6. Bagi teman-teman yang belum tonton video-video sebelumnya, biar nyambung, biar paham, tonton juga video-video sebelumnya ya, biar memudahkan Bapak Ibu Guru untuk paham part-part selanjutnya. Oke, bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk selalu klik subscribe dan like-nya. Bagi yang sudah subscribe dan like, terima kasih banyak. Semoga menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu Guru. Oke, kita langsung masuk ke soal. Semua pelajar menggunakan topi, beberapa pelajar menggunakan baju hitam. A. Semua pelajar menggunakan baju hitam. B. Semua pelajar menggunakan baju hitam tetapi tidak menggunakan topi. C. Sebagian pelajar yang menggunakan baju hitam juga menggunakan topi. D. Sebagian pelajar menggunakan topi. E. Sebagian pelajar tidak menggunakan topi. Kalau teman-teman ingin jawab, silahkan teman-teman pause dulu, kemudian jawab. Nanti setelah dijawab baru dilanjutkan lagi videonya kayak gitu, kalau ingin lebih enak ya belajarnya. Baik, seperti pembahasan yang lalu, bahwa kalau ada kata semua nih dan ada kata beberapa, kita akan memakai kata beberapa. Coba kita cari kata beberapa, berarti tidak ada. Yang ada dengan mirip dengan beberapa adalah sebagian, berarti kita langsung eliminasi yang dua ini. Kita tinggal punya 3 option saja, dan ketiga option ini kan bisa menghemat waktu kalau seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu capek-capek baca ini lagi ya. Oke, sebagian pelajar menggunakan baju hitam juga menggunakan topi. Bisa jadi kita simpan dulu. Kemudian sebagian pelajar menggunakan topi. Di sini dia tidak memasukkan bajunya, berarti dia membuang premis, salah satu premis yang ada di atas, berarti ini salah. Kemudian sebagian pelajar tidak menggunakan topi, ya. Dia juga membuang premis yang ada di sini. Dia juga tidak memasukkan bajunya, berarti ini salah. Jadi yang benar adalah option C ya. Sebagian pelajar yang menggunakan baju hitam juga menggunakan topi, gitu ya. Jadi tidak boleh membuang salah satu premis yang ada di sini. Sebisa mungkin kita akomodir semua premis yang ada di sini. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 atau soal selanjutnya. Setiap pagi Aris minum kopi. Hanya jika pagi mendung Aris minum teh. Pagi ini Aris minum kopi. A. Pagi ini tidak mendung. B. Pagi ini mendung dan Aris minum teh. C. Pagi ini tidak mendung dan Aris minum teh. D. Aris minum teh. E. Aris tidak minum kopi. Ya, jadi ini agak mudah ya sebenarnya. Ini si Aris ini punya kepribadian yang agak sedikit aneh, karena kalau mendung dia akan minum teh, kalau cerah dia akan minum kopi pada pagi hari. Ya, lumayan aneh juga nih. Oke, silakan di pause dulu. Oke, kalau sudah kita bahas. Oke. Setiap pagi Aris minum kopi ya. Ini yang belum tonton part 1 silahkan tonton ya, part 2 juga. Oke. Setiap pagi Aris minum kopi, jadi tidak boleh dibantah bahwa setiap pagi Aris itu minum kopi, tapi dia minum teh jika hari mendung. Pagi ini Aris minum kopi, berarti ini harinya lagi cerah, tidak mendung, karena dia minum teh jika hanya jika hari mendung atau paginya mendung.
dia minum kopi berarti cerah dong ya. Pagi ini tidak mendung ya, bisa jadi berarti cerah ya. Oke, kita simpan dulu. Pagi ini mendung, Aris minum teh. Nah, tidak, jangan membantah premis yang ada di sini. Pagi ini Aris minum kopi, berarti ini sudah membantah, sudah salah ya, karena buktinya pagi ini Aris minum kopi. Pagi ini tidak mendung dan Aris minum teh. Ya, tidak nyambung. Ya kesembung bawa golok. Ya, kalau tidak mendung berarti dia minum kopi. Oke, salah ya. Aris minum teh. Masa minum teh, minum kopi terus disuruh lagi minum teh, nanti sakit perutnya. Kena penyakit lambung nanti. Salah ya. Oke. Aris tidak minum kopi. Aris minum kopi, ngapain tidak minum kopi? Ini lawan nih. Berarti ini salah. Jadi yang benar adalah pagi ini tidak mendung alias cerah ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Oh ya, ada beberapa komentar teman-teman bahwa katanya buram Pak, tidak jelas tulisannya. Jadi kita hanya dengar suaranya, kita tidak nonton videonya. Gini, yang buram itu Bapak Ibu bukan dari video saya, tetapi itu dari aplikasi teman-teman sekalian. Jadi kalau buram ada di aplikasi YouTube itu, coba klik dulu pause, kemudian lihat ada titik 3 di pojok kanan, biasanya di sini. Kalau HP juga biasanya di sini pojok kanan ada titik 3 di situ. Silakan pencet titik 3 itu dan pilih 360 pixel ya, atau 360 pixel. Kalau Bapak ingin lebih jernih lagi bisa menggunakan 480 atau 720, karena standar video yang saya pakai itu adalah 720. Itu sudah lumayan sangat bagus. 360 saja itu sudah sangat jelas sekali ya. Jadi kayak gitu ya. Atau nanti kalau mau saya bikinkan tutorialnya bisa silahkan komentar di kolom komentar untuk memperjelas tulisan-tulisan ini. Oke, kita langsung lanjut lagi ke soal selanjutnya. Benda yang terbuat dari kertas mudah terbakar. Faiz mempunyai tas terbuat dari kertas. Ya. A. Tas milik Faiz tidak bisa terbakar. B. Tas milik Faiz mudah terbakar. C. Tas milik Faiz anti air. D. Tas milik Faiz tahan air. E. Faiz tidak mempunyai tas. Oke. Pause dulu ya. Oke, jika sudah kita lanjut. Benda yang terbuat dari kertas mudah terbakar. Nah, ini tidak boleh dibantah ya. Kemudian Faiz mempunyai tas terbuat dari kertas. Berarti tas Faiz ini mudah terbakar. Coba kita cari. Tas milik Faiz tidak bisa terbakar. Salah. Sudah dikatakan di premis bahwa tasnya Faiz itu terbuat dari kertas. Sedangkan di premis pertama itu yang terbuat dari kertas pasti mudah terbakar. Oke. Tas milik Faiz mudah terbakar. Ini dia benar. Oke. Kalau mau coba cek lagi, tapi kalau biasanya dalam tes itu tidak perlu lagi ya. Kalau kita sudah dapat yang jawaban yang pasti, tak perlu lagi untuk cek-cek jawaban yang lain. Itu membuang waktu. Sebisa mungkin kita hemat waktu, kita nabung waktu kalau bisa kita jawab soalnya 5 detik atau 10 detik, kita akan buru-buru ke soal selanjutnya, karena tidak menutup kemungkinan di beberapa soal kita akan banyak kehilangan waktu ya gitu. Kemudian C, tas milik Faiz. Coba kita cek ya, ini untuk memperjelas saja. Tas milik Faiz anti air, tidak ada air disebutkan dalam premis. Jadi ini sudah salah. Oke. Jangan keluar dari premis ya. Kemudian tas milik air Faiz tahan air, tidak ada kata-kata tahan air. Kemudian Faiz tidak mempunyai tas. Ini membantah premis ya.
Karena di sini Faiz punya tas ya. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Setiap pohon yang rindang digunakan burung pipit untuk membuat sarang. Pohon beringin adalah pohon yang rindang. A. Pohon beringin tidak rindang. B. Pohon beringin tidak digunakan burung pipit untuk membuat sarang. C. Pohon beringin digunakan burung pipit untuk membuat sarang. D. Setiap pohon yang rindang adalah pohon beringin. E. Setiap pohon yang rindang tidak dihuni burung pipit. Pause dulu. Oke, kita ke pembahasan. Setiap pohon yang rindang digunakan burung pipit untuk membuat sarang. Berarti semua pohon yang rindang itu digunakan burung pipit untuk membuat sarang. Pohon beringin adalah pohon yang rindang. Berarti burung pipit itu pasti akan menggunakan pohon beringin untuk membuat sarang ya. Oke, kayak gini. Saya kasih analogi. Nih. Semua pohon beringin itu ada burung pipit untuk membuat sarang, digunakan burung pipit untuk membuat sarang. Pipit ada di sini. Nah, sedangkan pohon beringin termasuk pohon yang rindang. Berarti pohon beringin ada di dalam sini. Berarti tidak menutup kemungkinan burung pipit akan membuat sarang di sini ya. Oke, jelas ya. A. Pohon beringin tidak rindang. Salah. Ini membantah premis. Pohon beringin adalah pohon yang rindang. Ini melawan ini. Oke. Selanjutnya, pohon beringin tidak digunakan burung pipit untuk membuat sarang. Pohon beringin tidak digunakan burung pipit untuk membuat sarang. Salah ya. Karena di dalam premis bahwa setiap pohon yang rindang itu pasti digunakan burung pipit untuk membuat sarang. Kemudian pohon beringin digunakan burung pipit untuk membuat sarang. Ya, bisa jadi ya. Kita simpan dulu. Setiap pohon yang rindang adalah pohon beringin. Salah. Banyak pohon rindang bukan pohon beringin. Contohnya saja pohon asam. Dia itu rindang ya. Tapi bukan pohon beringin. Ya, lanjut. Setiap pohon yang rindang tidak dihuni burung pipit. Nah, ini membantah premis pertama nih. Oke, jadi jawaban yang benar ada di option C ya. Pohon beringin digunakan burung pipit untuk membuat sarang karena pohon beringin itu termasuk pohon yang rindang gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini dia. Setiap Rino bermain gitar, dia tidak belajar. Jika Rino belajar, dia memutar lagu klasik. A. Rino bermain gitar dan dia memutar lagu klasik. B. Rino bermain gitar dan dia belajar. C. Rino tidak bermain gitar dan dia tidak belajar. D. Rino belajar dan dia tidak memutar lagu klasik. E. Rino bermain gitar dan tidak memutar lagu klasik. Oke, jadi ini agak membingungkan ya kalau orang tidak biasa menjawab soal seperti ini. Jadi harus banyak latihan-latihan ya. Ini agak susah nih. Ini termasuk soal yang agak susah menurut saya karena tidak ada kesimpulan ya. Jadi kita akan memutar otak di sini. Oke, silakan di pause dulu, jawab dulu ya. Oke, kita langsung bahas. Intinya Bapak Ibu seperti di pertemuan yang lalu, yang belum tonton silahkan tonton, bahwa kita tidak boleh keluar dari sini. Kita tidak boleh keluar dari sini, kita harus tetap berada di premis. Tidak boleh membantah premis yang ada. Oke. Coba kita cek yang A. Rino bermain gitar dan dia memutar lagu klasik. Itu tidak bisa ya, karena kita
menubrukkan antara premis 1 dengan premis 2. Sedangkan di premis 1 jika Rino bermain gitar berarti dia tidak belajar. Kemudian jika Rino belajar, dia memutar lagu klasik, berarti bagaimana caranya Rino bisa belajar sambil memutar lagu klasik? Ya, berarti salah ya. Kemudian Rino bermain gitar dan dia belajar. Nah, ini juga membantah premis yang pertama, karena jika Rino bermain gitar, setiap Rino bermain gitar pasti dia tidak belajar. Jadi ini juga salah. Sekarang yang C, Rino tidak bermain gitar dan dia tidak belajar. Nah, ini juga salah. Kalau Rino tidak bermain gitar, berarti dia memutar lagu klasik dan Rino belajar. Kemudian Rino belajar dan dia tidak memutar lagu klasik. Rino belajar dan dia tidak memutar lagu klasik. Tapi di sini jika Rino belajar, pasti dia memutar lagu klasik. Ya, jadi tidak boleh ambil hanya satu. Ini sudah ketentuan ya. Jika Rino belajar, maka dia akan memutar lagu klasik. Kemudian yang E, Rino bermain gitar dan tidak memutar lagu klasik. Ini bisa jadi. Kenapa? Karena jika Rino bermain gitar, sudah jelas Rino tidak belajar. Jika Rino tidak bermain gitar, berarti dia tidak belajar. Berarti dia juga tidak memutar lagu klasik atau klasik, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika belum paham, kita lanjut di komentar ya, kita diskusi di sana. Saya juga belum tentu benar. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sekarang kita sudah berada di peneraran analitis. Nah, ini agak susah juga kalau orang tidak biasa, makanya perbanyak latihan. Oke, di dalam suatu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga. Balian menyukai olahraga voli dan tidak menyukai atletik. Balin menyukai olahraga basket dan voli. Altaf menyukai semua olahraga kecuali voli. Haikal menyukai olahraga tanpa bola. Sementara itu, Gino menyukai olahraga dengan bola. Mereka yang menyukai olahraga voli adalah A. Balin, Altaf, Gino. B. Haikal, Balin, Balian. C. Balian, Balin, Gino. D. Haikal, Balin, Balian. E. Gino, Haikal, Balin. Nah, ini kalau orang tak biasa menjawab ini akan kesulitan. Oke, jadi untuk soal seperti ini teman-teman, kita harus sambil membaca soal, kita juga sambil memikirkan atau sambil mencoret-coret ya, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi coba kita baca ya. Dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga. Di situ kita sudah bisa membayangkan berapa kira-kira orang anak. Kemudian Balian menyukai olahraga voli. Jadi kita sudah bisa tahu bahwa ada sejumlah atau ada beberapa jenis olahraga. Sekarang kita buat bagannya begini. Coba kita buat voli satu di sini. Maaf. Voli ya, atau kita singkat saja juga bisa. Kemudian dan tidak menyukai atletik, berarti ada atletik di sini. Atletik kita singkat saja dengan A. Oke, kemudian ada, lanjut lagi, Balin menyukai olahraga basket dan voli, berarti ada basket juga, basket di sini. Kita singkat saja dengan ba ya. Sekarang kita lanjut lagi. Altaf menyukai semua olahraga kecuali voli. Jadi
kita lanjut dulu untuk mengetahui berapa jumlah cabang olahraga yang ada di dalam soal. Olahraga tanpa bola, Haikal menyukai olahraga tanpa bola. Kemudian sementara itu Gino menyukai olahraga dengan bola. Jadi hanya ini ya. Jadi kita garis seperti ini. Coba kita kembali lagi ke soal untuk mengambil informasi. Balian menyukai olahraga voli dan tidak menyukai atletik, berarti Balian ada di sini. Kemudian lanjut lagi. Balin menyukai olahraga basket dan voli, berarti Balin menyukai basket ya. Basket. Balin di sini dan di sini. Dia suka basket dan voli. Kemudian Ataf menyukai semua olahraga kecuali voli. Jadi Ataf di sini. Altaf. Kemudian di sini juga karena dia hanya tidak suka voli. Kemudian Haikal menyukai olahraga tanpa bola. Berarti kalau tanpa bola ini kan basket dengan voli kan bola semua. Berarti yang tidak bola Haikal hanya di sini. Haikal. Kemudian Gino menyukai olahraga dengan bola. Berarti Gino menyukai olahraga dengan bola dan dia berarti tidak suka dengan atletik. Jadi Gino ada di sini. Di basket, kemudian ada juga di sini. Oke, sekarang pertanyaannya adalah mereka yang menyukai olahraga voli adalah A. Balin, Altaf, Gino. Coba kita lihat Balin, Altaf, Gino. Salah ya, karena Altaf di sini. Kemudian Haikal, Balin, Balian. Haikal, Balin, Balian. Tidak, salah karena di sini Balian, Balin, Gino. Haikal ada di atletik. Kemudian Balian, Balin, Gino. Balian, Balin, Gino. Ya, benar ya. Jadi jawaban yang benar ada di option C ya. Untuk memastikan, mari kita coba cek option yang lain. Itu dia. Haikal, Balian, Balin, Balian. Salah. Kemudian Gino, Haikal, Balin juga salah. Jadi jawaban terbaik ada di option C ya. Balian, Balin, dan Gino. Jadi kalau cara kita bagus dalam menggambar seperti ini itu akan sama persis dengan option yang ada ya teman-teman. Maaf agak goyang-goyang ya, saya pegang aja nih. Selanjutnya, 5 orang pedagang kebab Turki, merek brand ternama, menghitung hasil penjualan dalam satu hari. Pedagang 3 lebih banyak menjual dari pedagang 4, tetapi tidak melebihi pedagang 1. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4 dan tidak melebihi pedagang 3. Pedagang yang hasil penjualannya terbanyak adalah A1, B2, C3, D4, E5. Oke, untuk soal selanjutnya yang ini. Jadi kita sambil baca sambil membayangkan atau menggambar ya. Paling bagus menggambar. Oke. 5 orang pedagang kebab Turki merek brand ternama. Jadi sudah ada 5 pedagang ya. Kita sudah dapat data bahwa 5 orang pedagang merek brand ternama menghitung hasil penjualan dalam satu hari. Pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 4. Kita sudah bisa gambarkan seperti pertemuan pertama dan kedua itu Bapak Ibu tonton ya kalau belum nonton. Jadi kita sudah bisa gambar. Katanya pedagang 3 itu lebih banyak. Kalau lebih banyak berarti dia menggunakan simbol seperti ini daripada pedagang
4. Ya, ini kemarin sudah saya jelaskan simbol ini. Lebih besar, lebih banyak, lebih cepat, ya, dan pokoknya dia lebih. Ya, kemudian tetapi tidak melebihi pedagang 1, berarti pedagang 1 ada di sini. Ya, karena tidak melebihi pedagang 1. Oke, kita sudah dapat 3 info. Kemudian penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4 dan tidak melebihi pedagang 3. Berarti pedagang 2 ada di sini. Sama dengan pedagang 4 dan tidak melebihi pedagang 3. Pedagang yang hasil penjualannya terbanyak adalah, nah, sekarang kita lihat A1, ya benar ya. Jadi kita langsung dapat jawabannya. Jadi pedagang yang punya dagangan terbanyak itu adalah pedagang 1 karena dia yang paling besar di sini. Oke, gampang kan? Ya, ini hanya soal pembiasaan ya menggunakan teknik ini, teman-teman. Jadi ini hanya soal pembiasaan. Jadi kita harus perbanyak latihan dalam menjawab soal-soal seperti ini. Harus banyak latihan. Kalau kurang latihan saya pikir agak susah ya. Agak susah untuk menjawab dengan menggunakan trik ini. Jadi kalau kita sudah terbiasa itu nanti dia akan mudah ya, akan terbaca dengan sendirinya. Kemudian jangan sampai ada teman yang bertanya, mana pedagang 5-nya kok nggak disebut ya, nggak usah dipusingkan yang itu. Pokoknya pakai saja data yang ada di soal ya, jangan dicari lagi mana pedagang 5-nya, kan katanya tadi 5 orang pedagang ya. Nggak usah terlalu dipusingkan itu, berarti dia tidak termasuk tidak penting lah dalam soal ini. Jadi kita memberikan apa yang diinginkan soal, kecuali kalau pertanyaannya misalnya pedagang 5 kira-kira hasilnya lebih besar dari pedagang 1 atau tidak, baru kita cari pedagang 5-nya masalahnya kemana ya. Tapi kalau misalnya seperti ini kan tidak perlu, kita tidak perlu. Oke, itu saja dulu yang mungkin sempat kita share pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar, dan saya sangat senang kalau ada komentar, baik itu komentar untuk mensupport, alhamdulillah saya sangat senang, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.